Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat, berkhusus guru kita Khadimul Majlis Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa membimbing kita terus ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini di dalam kitab Nasaih Diniyah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad barusan dibacakan tentang kajian tentang perkara hati. Di dalam kitab tersebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad memulai bahwasanya memperhatikan tentang hati adalah hal yang sangat penting. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayatin wa amalikum. Di dalam suatu hadis yang sahih, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, fisik kalian, bentuk tubuh dan hal-hal yang bersifat fisik dari kalian, tidak. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian, niat kalian dan perbuatan kalian. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bentuk fisik, baik itu tubuh, pakaian dan perilaku fisik, manusia bisa memolesnya sehingga indah di mata orang. Pakaian, kita bisa memakai pakaian yang bagus. Tubuh, kita bisa fitness, ya, perawatan sehingga kita tampil tubuh kita dengan tubuh yang bagus. Perangai pun juga demikian. Terkadang kita bisa bersandiwara, dan siapa yang tahu kalau kita bersandiwara? Tidak ada yang tahu. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita kalau duduk merenung, berbicara, merenungkan tentang hati kita ini nih, batin kita, salubari kita, hati kita nggak bisa berdusta, nggak bisa bersandiwara. Kita kalau bersandiwara, hati kita tahu betul kalau kita sedang bersandiwara. Kalau kita berdusta, mengucapkan ucapan dusta, mulut kita mengucap dusta, manusia yang mendengar nggak tahu kalau kita dusta, tapi hati kita tahu betul saat itu kita sedang berdusta. Sebab memang hati diciptakan oleh Allah demikian, nggak bisa berbohong. Yang tahu cuma kita dan Allah. Maka dari itu Allah nggak lihat fisik kita, di mana kita bisa memolesnya, kita bisa bersandiwara. Allah nggak lihat itu. Kita bisa bersandiwara di depan manusia, manusia nggak tahu. Allah nggak lihat itu. Tapi yang dilihat oleh Allah hati kita, di mana hati kita akan tampil apa adanya di hadapan Allah yang tahu Allah dan kita. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan keadaan hati kita. Orang yang baik adalah orang yang baik hati. Orang yang buruk adalah orang yang buruk hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di tubuh kita ini ada segumpal daging. Dia kalau baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau dia buruk, dia cacat, maka seluruh tubuh akan cacat. Apa itu al-qalb? Al-qalb itu bisa diartikan jantung dan juga bisa diartikan dengan arti al-qalb, hati, sanubari kita. Jantung ini yang bentuk daging ini, jantung di tubuh kita sebelah kiri dada kita itu
Itu kalau dia baik, tubuh kita baik semuanya. Tapi kalau ini ada masalah, tubuh kita pun ada masalah. Demikian juga halnya dengan hati. Hati kita kalau ada masalah, cacat hati kita, maka perilaku kita pun cacat. Mau tidak mau. Sampai kapan kita bisa bersandiwara? Ada batas waktunya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan hati kita. Di dalam hati ada sifat-sifat terpuji yang Allah suka. Hati itu ada perilaku-perilaku yang Allah suka. Ada juga sifat dan perilaku hati yang Allah gak suka. Tahu apa? Perilaku yang Allah suka, perilaku hati, sifat-sifat hati. Tahu apa? Kerendahan hati. Ya, tawadhu. Al-hub, cinta. Al-ikhlas, ketulusan. Ini semua adalah perilaku hati. Dan masih banyak lagi. Sedangkan yang dibenci oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat dan perilaku hati, di antaranya tahu apa? Kesombongan. Apa itu kesombongan? Menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang nih, kalau kita ngomong dengan mulut kita dan berperilaku dengan perilaku kita yang nampak, kita bilang saya ini lebih baik dari orang-orang. Kira-kira ucapan ini tercela atau terpuji? Dan gak ada orang ngomong gitu, ya kan? Kecuali orang gila. Tapi mayoritas orang gak bakal ngomong gitu. Kalau ditanya, oh dia merendah. Tetapi apakah hatinya lebih turun? Ini yang saya jelaskan tadi. Kita bisa bersandiwara dengan fisik kita, orang nggak tahu. Ketika ditanya, oh saya orang biasa, saya orang kecil, tapi hatinya bergejolak. Gue lebih baik, lo nggak tahu siapa itu dalam hati gue, lo nggak kenal gue siapa. Itu lihat. Maka itu Allah nggak lihat fisik kita, di mana kita bisa bersandiwara, orang nggak tahu. Tapi yang dilihat oleh Allah hati. Kita nggak bisa bersandiwara dengan hati kita. Kesombongan itu sifat yang Allah benci. Ria, kita beramal, berbuat bukan untuk mencari ridha Allah, tapi pengen dipuji orang. Contohnya apa tahu? Ya, sholat kita khusyuk banget. Ya, nggak berharap pujian dari manusia, tapi dalam hati, kalau gue sholat nih, aduh keren gue ini. Ya kan? Orang lihat. Penampilan bagus, dihormatin. Fisik sama hati beda. Fisik kita bisa bersandiwara dengan sholatnya kita, tapi hati kita busuk. Itu coba kalau isi hati kita tuh, ya ditaruh di nampan di sama orang, gimana kira-kira kita? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lirik kesannya. Kalau kita pengen, ya hati kita tuh bersih, bayangin apa yang terlintas di benak kita ini. Coba sekiranya ini apa yang terlintas di benak, kalau dilihat orang gimana kira-kira? Malu gak kita? Nah, kalau memang kita menyadari kita malu, ya, maka jangan sampai ada di dalam hati kita Tuhan melihat kita, Allah melihat kita. Ya, sekalipun manusia nggak lihat, tapi itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah. Habib Abdul Haddad juga menyebutkan, nanti pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan. Beliau katakan bahwasanya tentang hati itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dan beliau meringkas, Habib Abdul Haddad meringkasnya di dalam Nasaih Diniyah tentang penyakit-penyakit hati, sombong, ria, ujub, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang indah yang Allah sukai di dalam hati dibahas nanti oleh Habib Abdul Haddad insyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tetapi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk berperilaku, bermuamalah dengan Allah. Fokus bagaimana kita membersihkan hati kita, maka fisik kita pun akan ikut. Sebab fisik ini hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala fuadi dalilan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya jalal jalil sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kita ucapkan kepada guru-guru kita, khususnya Habib Ahmad yang telah menyampaikan nasihat agama untuk kita semua, dan apa disampaikan khas di hati kita, mencerahkan hati dan pikiran kita, semuanya bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, marilah kita tutup majelis kita dengan talqin dan zikir tauhid.